يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء، والحمد لله المتصف بصفات الكمال قوة وعزة وكبرياء، والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصانا خليلنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه بالتقوى، فقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين، a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang tak terhitung. Secara khusus nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nikmat ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka marilah kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya untuk melakukan apa saja yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, apa saja yang Allah tuntunkan dalam hadis-hadisnya, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan upaya itu kita diberikan rahmat oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya untuk masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berwasiat, mengingatkan, berpesan ketika beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu dijadikan sebagai penasehat, pengingat bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ma'asyiral muslimin, maka Allah hadirkan dan izinkan kita untuk menyaksikan peristiwa kematian demi kematian dalam hidup kita. Kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, kita dengar kabarnya telah meninggal. Maka cukup itu dijadikan sebagai penasehat dalam hidup kita,
untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, ketika waktu berjalan dalam kehidupan kita, Allah pergilirkan hari dan malam terus berputar sehingga tahun demi tahun silih berganti, dan sampailah hari ini kita di tahun 2021. Maka sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah adalah kita menampilkan di hadapan Allah itu amalan-amalan yang ahsan, amalan-amalan yang paling baik, amalan-amalan yang paling istimewa. Itulah yang dikatakan oleh Imam Qatadah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 62. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan, pelajaran, dan orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah mengatakan, fa'arullaha fil laili wan nahari min a'malikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah di siang dan malam kalian itu amalan-amalan terbaik kalian, perbuatan-perbuatan terbaik kalian. Kenapa? Fa innal laila wan nahara matiyatan tahmilakum ila ajalikum. Karena siang dan malam itu para jemaah sekalian adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada ajal kita, akan membawa kita kepada kematian kita. Maka kalau siang dan malam itu tidak diisi dengan kebaikan demi kebaikan, dengan ketaatan demi ketaatan, baik yang sifatnya hablum minallah, kebaikan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah mahdhah, salat 5 waktu, tilawah Al-Quran, puasa dan yang lainnya, atau hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, menghormati tetangga, menghormati tamu, berkata yang baik, tidak menzalimi, tidak memfitnah. Maka kalau tidak diisi dengan kebaikan demi kebaikan itu, maka hidup kita seberapa lama pun itu tidak akan pernah bermakna dan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir ketika juga menafsirkan ayat Al-Furqan 62 ini, beliau mengatakan, ja'alallahu al-laila wan-nahara yata'aqabani tawqitan li'ibadati ibadihi lahu. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam dan siang itu silih berganti sebagai waktu bagi hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman fatahu amalun fil lail istadrakahu fin nahar. Bagi siapa yang kemudian luput darinya kebaikan di malam hari, tidak sempat melakukan kebaikan di malam hari, istadrakahu fin nahar, maka dia lakukan di siang harinya. Dia bersemangat untuk tidak ketinggalan kebaikan di siang harinya. Wa man fatahu amalun fin nahar, dan siapa yang kemudian tidak sempat melakukan kebaikan di siang harinya, istadrakahu fil lail, dia susulkan, dia lakukan di malam harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita itu hanya digunakan untuk 2 hal: melakukan kebaikan atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan demi kebaikan atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga Maha Rahman para jemaah sekalian, Maha Pengasih. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu hamba-hambanya itu tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya Rasulullah SAW kemudian memberikan panduan kepada kita. Innallaha yabsutu yadahu fil lail
liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, supaya orang-orang yang berbuat maksiat di siang harinya bertaubat kepada Allah di malam hari. Wa yabsutu yadahu fin nahar, dan membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, supaya orang-orang yang berbuat maksiat di malam harinya bertaubat kepada Allah di siang harinya. Allah tidak ingin kita kembali kepadanya dengan penuh noda. Allah tidak ingin kita kembali kepadanya dengan membawa segudang dosa. Maka Allah berikan pintu taubatnya itu. Allah berikan pintu taubatnya. Allah buka selebar-lebarnya di siang dan malam hari, hatta taghruba syamsu, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Allah buka selebar-lebarnya. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita lihat hari ini dari wabah, peristiwa demi peristiwa yang hari ini hadir di tengah-tengah bangsa kita, begitu mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa tanpa memandang usia. Maka yang difikirkan oleh kita bukan bagaimana kita menikmati harta kita, bukan bagaimana kemudian kita menimbun harta, berfoya-foya, tetapi apa yang kita persiapkan untuk kematian itu. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Hari ini kita terlihat sehat, tapi bagi Allah sangat mudah untuk kemudian mengambil nyawa kita itu seketika. Maka ketika Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nanti ketika kita sudah mati, para jemaah sekalian, akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Ma qaddamu, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, wa atharahum, dan bekas-bekas dari yang kita lakukan itu. Kalau itu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Dan di akhirat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Maka ketika sahabat Umar kemudian mengingatkan dengan itu, mewasiatkan dengan itu, cukup bagi kita untuk kemudian menjadikan kematian sebagai nasihat. Bahwa kesadaran kita bahwa kita akan mati itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan meninggalkan keburukan demi keburukan. Dalam segala hal melakukan kebaikan-kebaikan yang merupakan ibadah-ibadah mahdhah, keburukan-keburukan yang lain ditinggalkan, apapun itu, baik dalam syirikan, dosa-dosa besar, ataupun kemudian muamalah-muamalah yang dilarang oleh agama. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus segala kelezatan, yaitu kematian. Maka sangat mudah Allah mencabut nyawa orang per orang, individu per individu, bahkan per kelompok. Secara berjamaah Allah matikan semua, Allah cabut semua, Allah kuasa. Aman dari swab, dari tes swab, dari corona. Sudah melakukan tes, naik pesawat, Allah cabut itu dengan cara yang Allah inginkan. Sudah aman, tidak naik pesawat, terjadi gempa, banyak korbannya. Lalu siapakah yang merasa aman di dunia ini? Kalau kemudian tidak mempersiapkan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, tidak menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, terutama sebagai ayah, sebagai suami, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, tanggung jawab ayah, tanggung jawab suami berat.
Bukan hanya memberikan makan dan seterusnya, tapi memastikan hari-hari yang dilaluinya adalah hari-hari di mana dia berusaha menyelamatkan anak dan istrinya dari neraka. Waktu-waktu yang dia jalani adalah memastikan bahwa dia sedang menyelamatkan anak dan istrinya dari neraka. Siang dan malam yang dia lalui adalah memastikan bahwa anak istrinya berjalan menuju surga, tidak ditenggelamkan dalam glamor dunia dan seterusnya. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang Allah inginkan. Ayyukum ahsanu amala. Maka Allah perlihatkan kematian, maka kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Tidak lama para jemaah sekalian, kalaupun kita hidup seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, maka hitung hari ini sudah umur berapa kita. Wa qalilun, dan sedikit sekali yang melampaui umur itu. Maka anak kita, keluarga kita, mari kita amankan, mari kita selamatkan. Pegang surat At-Tahrim ayat 6, kemudian surat At-Tur ayat 21. At-Tahrim ayat 6 memastikan bahwa keluarga kita selamat dari neraka. At-Tur ayat 21 kemudian mengatakan bahwa tujuan terbesar kita adalah tidak hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari renungkan dalam hidup kita ini, apa yang telah kita lakukan, kita berikan untuk Allah. Apa yang telah kita manfaatkan di waktu-waktu yang telah Allah berikan. Apakah kita yakin akan hidup 100 tahun lagi, atau besok kita sudah mati? Maka persiapkanlah segala sesuatu untuk kematian kita, untuk hari akhirat kita nanti. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan siapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min qawlin bila amalin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم
انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل الدين وفشل أعداءك أعداء الدين اللهم فشل مكر الأعداء يا رب العالمين فإن أعداءك يمكرون بك مكرا ففشل مكرهم بمكرك يا خير الماكرين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه وأصلح حالتنا يا الله وأصلح حالتنا يا الله اللهم أصلح لنا يا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات